Sejak kecil, ibuku sudah dirantai dengan rantai besi. Orang-orang memanggilnya wanita gila. Sampai pada tahun saat kakakku lulus ujian menjadi sarjana. Di pesta perayaannya, dia memasukkan racun tikus ke dalam masakan. Meracuni seluruh penduduk desa hingga tewas. Sambil melangkahi mayat kakakku, ibu mengangkat pandangannya ke arah lemari tempatku bersembunyi. Lupa kalau di sini masih ada seekor tikus kecil. Sejak aku bisa mengingat, aku sudah tahu kalau ibu berbeda dari wanita-wanita lain di desa. Dia dirantai di samping sebuah dipan tanah. Di pergelangan kakinya terikat rantai besi yang sangat tebal. Rantai itu akan berbunyi gemerincing setiap kali dia bergerak. Rambut ibu tergerai berantakan. Dia duduk menunduk dalam bayangan ruangan yang temaram. Tidak menangis, tidak mengamuk. Seperti pajangan tak bernyawa. Di dalam ruangan yang gelap ini, suatu hari, aku masuk ke kamar itu dan memberanikan diri untuk bertanya pada ayah. Kenapa ibu dirantai? Ayah tertegun sejenak. Lalu dia melotot marah. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Enyah kau dari sini. Nenek datang karena mendengar keributan itu. Sambil menjewer telingaku, dia menyeretku keluar. Dasar anak perempuan sialan. Ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Nenek Wang dari sebelah sedang duduk di halaman sambil mengayunkan kipas anyamannya. Dia melihatku diseret keluar. Dengan senyum yang aneh. Dia mendekat dengan tatapan penuh rahasia. Lalu merendahkan suaranya. Nak, ibumu itu wanita gila. Kamu harus menjauhinya. Kalau tidak, kamu juga bisa ketularan penyakit gilanya. Aku hanya menunduk dan tidak menjawab. Tapi dalam hati, aku menyangkalnya. Ibu bukan wanita gila. Beberapa paman di gerbang desa bilang kalau ibu bisa membaca. Katanya, dia datang dari luar. Tapi, dari luar mana? Aku berdiri di tempat tertinggi di desa dan memandang ke kejauhan. Yang kulihat hanyalah pegunungan. Berlapis-lapis. Seolah tanpa akhir. Saat aku berumur 6 tahun. Desa sebelah mengadakan pesta pernikahan. Hampir semua orang di desa pergi ke sana. Hari itu, aku diam-diam pergi menemui ibu. Itu pertama kalinya dia berbicara padaku. Dia mengangkat kepalanya. Dari balik rambutnya yang panjang dan kotor, terlihat sepasang mata yang hitam dan bersinar. Nak, mau bantu ibu cari kunci, tidak? Baik, Bu. Kuncinya disembunyikan di dalam lemari. Jaraknya hanya beberapa meter darinya. Tapi dia dirantai, jadi tidak bisa mengambilnya. Terdengar bunyi klik. Gembok berkarat itu jatuh ke tanah. Ibu terhuyung-huyung bangkit, terima kasih. Nak, temani ibu main satu permainan lagi, ya. Permainan apa? Kita main petak umpet, ya. Aku akan berhitung sampai 10. Kamu sembunyi duluan. Nanti ibu yang akan mencarimu. Bagaimana? Hari itu, aku bersembunyi di kandang domba dari pagi sampai malam. Dengan penuh harap menunggu ibu menemukanku. Tapi ibu tidak pernah datang. Malamnya, tiba-tiba obor menyala di ujung desa. Aku mendengar suara penduduk desa yang berteriak-teriak. Perempuan busuk ini benar-benar tidak bisa diam. Beraninya dia kabur, akan kupatahkan kakinya. Aku berlari dengan panik ke gerbang desa untuk melihat. Aku melihat ayah dengan wajah marah menjambak rambut ibu. Menyeretnya seperti karung goni yang sobek. Dia akhirnya tertangkap juga. Cucu gemuk tetangga Nenek Wang, si Wang gendut. Sambil tertawa mengejek, meludahi wajah ibu, cih, cih, cih. Orang gila itu sudah ditangkap lagi. Di sisi ayah. Kakakku, Gulang, berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung. Seperti seorang jenderal yang baru pulang dari kemenangan. Aku mendengar beberapa penduduk desa berbisik-bisik. Anak itu, Gulang, memang pintar. Masih kecil sudah bisa melaporkan ibunya sendiri. Pasti akan jadi orang hebat nanti. Ibunya memang pantas orang kota yang terpelajar. Anak yang dilahirkannya pun jadi pintar. Lain kali, aku juga mau beli perempuan dari luar. Melahirkan anak yang cerdas. Ibu diseret ke depan pintu rumah. Nenek memukulinya dengan sapu. Rasakan, siapa suruh tidak penurut. Hari ini, kupukul kau sampai mati. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Di tengah gelak tawa mereka,
Ibu tampak mengangkat kepalanya perlahan. Pada saat itu, aku menatap matanya yang begitu hitam dan kelam, bagaikan sungai bawah tanah yang bergejolak. Setelah gagal melarikan diri, ibu seolah menjadi orang yang berbeda. Setiap kali ayah menjenguknya, dia tidak lagi diam. Sebaliknya, dia berbicara dengan ayah sambil tersenyum ramah. Ayah dibuatnya berbunga-bunga. Perlahan-lahan, rantainya pun dilonggarkan. Dia juga seolah lupa bahwa kakak telah mengkhianatinya. Dia berbicara dengan lembut kepada kakak. Kakak menjadi semakin bergantung padanya. Bahkan sampai meminta ibu untuk mengajarinya. Nenek melihatnya tampak sudah menjadi penurut. Perlahan, kecurigaannya pun hilang. Maka, ruang gerak ibu menjadi semakin luas. Tahun itu, berkat bimbingan ibu, kakakku berhasil masuk ke sekolah terbaik di kabupaten. Dia juga yang pertama dalam sejarah desa kami. Rantai di pergelangan kaki ibu akhirnya dilepas sepenuhnya. Dia menjadi seperti wanita desa biasa, sibuk di dapur dan di ladang. Para berandal di ujung desa menggoda ayah dengan lirikan mata, memujinya karena pandai menjinakkan istri. Ibu mendengarnya, tapi dia hanya tersenyum dan mengiyakan. Dia seolah benar-benar telah melupakan. Bekas-bekas luka menghitam di mata kakinya. Berbakti pada nenek, menyenangkan ayah, memanjakan kakak, memberi permen pada cucu gemuk nenek Wang. Bersikap baik pada semua penduduk desa. Hanya padaku dia bersikap dingin. Dia akan ikut nenek memakiku, menyebutku anak yang hanya bikin rugi. Katanya, dia akan membesarkanku sampai umur 18 tahun. Menjualku agar kakak bisa mendapatkan istri. Ibu kabur untuk kedua kalinya. Di luar dugaan semua orang. Mungkin, semua orang itu juga termasuk dirinya sendiri. Tahun ajaran baru dimulai. Ibu mengantar kakak ke sekolah di kota. Awalnya, semua tampak biasa saja. Namun di gerbang sekolah, ibu bertemu dengan guru kakak. Seketika, ibu kehilangan ketenangannya. Pria itu adalah seorang pria yang terpelajar dan berpenampilan bersih. Matanya selalu seolah tersenyum saat menatap orang. Perawakannya sama sekali tidak cocok dengan suasana di tempat ini. Bertahun-tahun kemudian, aku baru tahu bahwa pria ini adalah seseorang dari masa lalu ibu. Melihat ibu, pria itu pun tertegun sejenak. Seolah-olah tidak berani mengenalinya. Hingga kakak masuk ke dalam kelas. Tatapan pria itu menyapu wajahku sekejap, lalu berhenti lama di wajah ibu. Barulah dia bicara dengan ragu-ragu. Ibu Sukin tidak menangis saat dikurung di ranjang. Tidak menangis saat tertangkap setelah mencoba kabur. Tetapi setelah pria itu bicara, ibu justru meneteskan air mata. Sesaat kemudian, dia seolah sadar telah bertindak gegabah. Dia mengangkat tangan dan menyeka wajahnya. Bapak guru, pria itu memotong ucapannya. Pergilah ke ruanganku sebentar. Aku akan segera menyusul. Ibu masih menatap lurus ke arahnya. Pria itu dengan lembut mengelus kepala ibu. Sukin. Enyah. Ruangan di sekolah kabupaten itu digunakan bersama oleh beberapa guru. Saat itu, waktu kelas hampir tiba. Di dalam ruangan, hanya ada ibu yang menunggu. Ibu memberiku beberapa koin tembaga. Menyuruhku pergi ke toko kelontong di dekat gerbang untuk membeli permen. Aku tidak pergi. Aku masuk ke sekolah melalui pintu belakang dan bersembunyi di dalam lemari kayu. Selama masa penantian itu, ibu tanpa sadar mengamati sekeliling ruangan. Dia menatap liontin giok di atas meja untuk sesaat. Lalu dengan santai ia mengalihkan pandangannya. Dadanya yang naik turun menunjukkan hatinya yang sedang tidak tenang. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki berat seorang pria. Aku mendengar suara ibu. Terdengar terkejut bercampur dengan ketakutan. Kak Yang, tolong aku. Aku diculik orang. Melalui celah yang sempit, aku melihat ibu menerjang ke dalam pelukan pria itu. Tangannya mencengkeram erat kerah bajunya, seolah sedang memegang satu-satunya harapan terakhir. Dia terisak-isak sambil memanggil, Lu Yao. Bawa aku pergi. Bawa aku pergi. Lu Yao mengangkat tangannya dan memeluk leher ibu, menenangkannya dengan suara lembut.
Tapi di saat itu, aku melihat ekspresinya dengan jelas. Penuh ejekan dan hinaan. Sama sekali tidak ada rasa kasihan di wajahnya. Saat pria itu melirik sekilas, tatapannya tiba-tiba terpaku pada lemari tempatku bersembunyi. Napasku tercekat. Detik berikutnya, dia memalingkan muka seolah tidak terjadi apa-apa. Susin, jangan khawatir. Aku di sini. Mereka tidak akan bisa menyakitimu lagi. Sudah, jangan menangis lagi, ya. Kak yang akan menyelamatkanmu. Membawamu pulang ke rumah. Dia dengan mudahnya menenangkan ibu. Dan berjanji pada ibu untuk bertemu di gerbang desa 5 hari lagi saat fajar. Dia akan membawanya pergi. Ibu bertanya dengan putus asa, kenapa tidak pergi sekarang saja? Orang-orang di sini terlalu waspada. Aku butuh beberapa hari untuk persiapan. Selama beberapa hari ini, jangan lakukan apapun. Tunggulah aku dengan tenang, ya. Begitulah caranya. Dengan bisikan lembut dia berhasil menenangkan emosi ibu. Dan menyuruhnya untuk kembali lebih dulu. Saat ibu berjalan ke pintu kamar samping, dia ragu sejenak. Kakak, apa kau benar-benar akan datang menjemputku? Tentu saja, aku sendiri yang akan mengantarmu keluar. Terdengar suara pintu ditutup dengan keras. Dengan tubuh bersimbah keringat dingin, aku merangkak keluar dari lemari, akhirnya berhasil kabur. Tapi aku terkejut saat menyadari. Kedua pintu kamar ini telah digrendel dari luar. Setelah waktu sebatang dupa berlalu, suara langkah kaki yang berat dan familiar itu terdengar lagi. Aku panik dan bersembunyi di sudut ruangan. Di bawah meja tulis itu, membekap mulutku agar tidak bersuara. Krak. Terdengar suara grendel kayu ditarik. Terbuka. Orang itu pertama-tama berjalan menuju lemari tempat aku bersembunyi tadi. Aku mendengar suara pintu lemari dibuka dengan kasar. Lalu, terdengar decihan tak sabar. Orang itu mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Dia mulai mencari tanpa tujuan yang jelas. Sepatu botnya menginjak lantai batu biru. Mengeluarkan suara tap, tap, tap. Tidak terburu-buru, juga tidak lambat. Bagaikan pemburu yang mempermainkan mangsanya. Dia. Suara langkah kakinya berhenti tepat di depan meja tempatku bersembunyi. Ketemu. Sekujur tubuhku dibanjiri keringat dingin. Napasku seakan berhenti. Detik berikutnya, jari-jari dingin menyentuh leherku. Aku meronta dan menggigit sekuat tenaga. Tapi tetap saja diseret keluar secara paksa oleh orang itu. Luya tersenyum lebar. Dia tidak memedulikan perlawananku. Aku kenal kau. Kau anaknya Sukin. Adiknya Gulang. Gunian, benar, kan? Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Gunian. Tadi kau mendengar percakapanku dengan ibumu. Iya, kan? Memangnya kenapa kalau aku dengar? SSTT, anak baik. Kau bersembunyi di sini dan menguping. Itu karena kamu tidak mau kehilangan ibumu, kan? Aku samar-samar mengerti maksudnya. Aku pun bertanya mengikuti perkataannya. Memangnya kenapa kalau iya? Luya pun melonggarkan pisaunya. Aku terjatuh ke tanah dengan mengenaskan. Pria itu menatapku dari atas dengan angkuh. Dia benar-benar tertawa. Tenang saja, Tuan tidak akan membiarkanmu kehilangan ibumu. Aku berusaha tetap tenang. Menatap lurus ke matanya. Aku tidak percaya. Tadi kau jelas-jelas bilang mau membawa ibu pergi. Kau tidak boleh membawanya pergi. Kalau tidak, aku tidak akan punya ibu lagi. Kau tidak boleh. Luya memotong perkataanku. Dengan penuh keyakinan. Dia tidak akan bisa pergi. Anak baik. Seumur hidupnya, dia akan selalu menjadi ibumu. Selama beberapa hari penantian, ibu tidak menunjukkan gelagat aneh. Saat mengantarkan makanan untuk kakak, ibu bertemu lagi dengan Luya beberapa kali. Wajahnya perlahan-lahan mulai menunjukkan senyuman. Aku teringat percakapan itu, dan hatiku malah menjadi semakin gelisah. Tak lama, tibalah hari yang telah dijanjikan Luya dan ibu. Malam itu gelap dan berangin kencang. Aku berjongkok di bawah jendela rusak di halaman belakang, menunggu ibu yang menyelinap keluar diam-diam. Ibu sepertinya tidak menyangka akan ada orang yang berjaga di sini. Dia tertegun sejenak. Dalam kegelapan, kami saling menatap dalam diam.
Aku pun membuka suara dengan pelan. Memecah keheningan. Jangan temui dia. Ibu tertawa sinis. Gunian, kamu sama saja seperti kakakmu. Kalian berdua memang benih jahat dari lahir. Aku tahu dia sedang membicarakan kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat kakak melaporkan usaha kabur ibu kepada para penduduk desa. Bukan itu maksudku. Aku menarik pergelangan tangannya. Dengan sedikit panik. Dia itu orang jahat, model. Kamu tidak akan bisa kabur. Kamu tidak boleh lari. Bisa jadi Luya itu sudah diam-diam memberitahu penduduk desa. Mereka menunggu di gerbang desa. Begitu kamu ke sana, kamu akan langsung ditangkap. Kalau kamu sampai tertangkap lagi, mereka pasti akan mengurungmu kembali. Di kamar gelap tanpa sinar matahari itu. Ucapanku terpotong. Tatapan ibu terlihat rumit. Setelah hening sejenak, barulah ibu perlahan bicara. Aku tahu tempat itu. Karena itu, malam ini aku tidak berencana ke sana. Cahaya bulan yang pucat menyinari kami. Ibu menatapku. Raut wajahnya tenang. Dan terasa lembut. Nak, mau bantu ibu sekali lagi. Bantuan apa? Kembalilah dan tidur yang nyenyak. Apapun suara yang kamu dengar, jangan keluar, ya. Saat aku melangkah masuk, aku tak tahan untuk menoleh ke belakang sekali lagi. Arah yang dituju ibu bukanlah gerbang desa, melainkan balai leluhur desa. Malam itu, Luya dan para pemuda desa yang berjaga di gerbang tidak mendapati ibu yang mencoba kabur. Tapi, yang mereka dapati adalah kebakaran besar. Di halaman balai leluhur desa, tumpukan jerami gandum dan rumput kering menumpuk tinggi. Terbakar dalam sekejap. Api berkobar melahap langit. Saat para penduduk desa berlarian panik dari ujung desa ke balai leluhur untuk memadamkan api, gandum di dalam lumbung juga ikut ludes terbakar. Para penduduk desa yang marah berhasil memadamkan apinya. Mereka menemukan sisa-sisa jasad seorang anak kecil. Wajahnya hangus terbakar hingga tak bisa dikenali. Nenek Wang, tetangga yang suka bergosip itu, menyadari cucu gendutnya, satu-satunya pewaris keluarga, telah menghilang. Begitu mendengar kabar itu, ia bergegas ke lokasi kebakaran. Melihat jasad yang menghitam itu, ia langsung menangis histeris. Cucuku. Cucu kesayanganku. Penduduk desa yang ada di sana hanya menatapnya dengan dingin. Cucu gemuk Nenek Wang adalah preman cilik di desa. Dia selalu membuat onar di mana-mana. 3 bulan yang lalu, dia bersama sekelompok anak nakal membakar tumpukan jerami di gerbang desa. Untungnya, apinya cepat diketahui dan berhasil dipadamkan tepat waktu. Karena itu, kali ini, mereka yakin si gendutlah yang menyulut api. Nenek Wang menangis hingga pingsan. Para penduduk desa yang marah akhirnya teringat urusan penting yang seharusnya mereka lakukan malam ini. Luya membela diri dengan panik. Aku tidak menipu kalian. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi malam ini. Sudah berapa banyak wanita yang kucarikan untuk daerah ini. Masakan aku menipu kalian? Ini pasti ulah Suksi, pasti dia dalangnya. Lalu, ayah memimpin sekelompok penduduk desa bergegas pulang dengan penuh amarah. Gerbang kayu didobrak dengan kasar. Ibu mengenakan gaun berwarna kalem. Sambil mengucek mata dengan santai, dia berkata, "Suamiku, kau sudah pulang. Kenapa larut sekali? Aku jadi khawatir sekali." Raut wajah ayah sedikit melembut. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Ibu sepertinya baru benar-benar sadar. Dia menatap para penduduk desa dengan bingung. Saat tatapannya jatuh pada Luya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Suamiku, tolong aku. Dia orang jahat. Waktu aku mengantar Gulang ke sekolah, dia menarikku ke ruang samping. Dia bilang anak yang kulahirkan pintar. Dia mau menculikku, hanya untuk melahirkan anak untuknya. Ibu menangis terseduh-seduh, sambil memeluk pinggang ayah erat-erat. Aku sudah bilang padanya, aku punya suami. Aku punya anak, aku tidak mau ikut dengannya. Jangan tertipu oleh wanita ini. Mulutnya penuh dengan kebohongan. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa tanya gadis itu.
Hari itu, dia juga ada di dalam kamar. Setiap kata yang diucapkan ibunya, dia dengar semuanya. Di tengah ketegangan, Ayah Chen angkat bicara. Panggil saja orangnya kemari dan tanya, nanti juga kita tahu. Dia kan masih kecil. Mana mungkin dia berbohong. Menghadapi tatapan semua orang, aku gemetar dan tidak berani bicara. Luya berkata dengan tidak sabar. Katakan yang sejujurnya, apa yang kamu lihat? Aku melihat. Luya menyeringai dingin. Lihat kan, apa ku bilang? Aku melihat Tuan Lu mendorong ibu ke pintu. Dia bilang anak yang akan dilahirkannya akan pintar dan meminta ibu menjadi selirnya. Begitu perkataanku selesai, semua orang tertegun. Dalam keheningan yang mencekam, hanya isak tangis ibu yang tertahan yang terdengar. Dia jatuh tak berdaya ke dalam pelukan ayah. Separuh wajahnya yang terlihat penuh dengan bekas air mata. Pakaiannya yang longgar menampakkan lekuk tubuhnya. Sungguh menyedihkan. Sebelum ayah sempat marah, aku melihat seorang warga desa berjalan menghampiri Luya, lalu mendorongnya dengan keras. Dasar bocah, nyalimu besar juga ya. Berani-beraninya merebut kakak iparku. Pukulan berikutnya mendarat di wajahnya. Hidung Luya sampai berdarah karena pukulan itu. Dia memohon ampun dengan menyedihkan. Tanpa sadar aku menatap ibu. Di wajah wanita yang berlinang air mata itu, sepasang matanya tampak tenang namun menghina. Luya dihajar habis-habisan, lalu diusir keluar desa oleh para warga. Ibu kembali menjalani hari-harinya dengan tenang. Melayani ibu mertuanya, mendampingi suami dan membesarkan anak. Satu-satunya yang berubah adalah adik ayah jadi lebih sering datang ke rumah kami untuk makan. Namanya Guyan. Dialah orang yang memimpin pemukulan Luya malam itu. Secara silsilah, aku memanggilnya paman. Kudengar istrinya itu juga baru saja dicarikan oleh nenek untuknya dari luar. Hanya saja, gadis itu wataknya keras. Dia tidak mau tunduk. Lalu dipukulinya sampai mati. Saat ini, dia baru saja kehilangan istrinya. Di saat ayah sedang sibuk di ladang, paman sering datang ke rumah kami. Dia sering duduk di ruang depan rumah, menatap ibu bekerja dengan mata keranjang. Keadaan yang tenang ini berlangsung selama sebulan. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan sifat aslinya. Kakak, istirahatlah sebentar. Guyan meletakkan tangannya di pundak ibu dari belakang. Ibu menatapnya dengan marah. Hezi, apa yang kau lakukan? Jangan kurang ajar. Kalimat berikutnya diucapkan lebih pelan. Masih ada orang di sini. Guyan menarik tangannya sambil cengengesan. Sepasang matanya masih memandangi dari atas ke bawah. Ibu mengangkat matanya menatapku. Aku yang mengerti keadaan pun segera masuk ke dapur. Melalui lubang kecil di pintu kayu, aku melihat Guyan tiba-tiba mendorong ibu hingga jatuh ke lantai. Dia dengan tidak sabar merobek-robek pakaian ibu. Detik berikutnya, ibu berhasil menangkap tangannya. Aku ini kakak iparmu. Terus kenapa? Wanita milik kakakku. Kenapa aku tidak boleh menyentuhnya? Ibu mencengkeram pergelangan tangannya. Aku ini orang terpelajar. Aku tahu sopan santun. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti ini. Ibu berhenti sejenak, lalu memanggil dengan lembut, Ayan. Guyan luluh oleh bujuk rayunya, sikapnya pun melunak. Kalau begitu, menurutmu bagaimana? Ibu membuat isyarat menggorok leher. Guyan tertegun. Tatapannya terlihat ragu. Ibu tersenyum sangat tipis, sambil menarik pergelangan tangannya, memegangi pinggangnya. Mereka semua bilang anak yang kulahirkan pintar. Apa kamu tidak ingin punya anak secara terang-terangan? Hari itu, Guyan pergi dengan pikiran linglung. Saat aku keluar dari dapur, ibu sedang menatap bekas merah di tangannya. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Setengah bulan berikutnya, Guyan tidak pernah datang menemui ibu. Beberapa kali aku melihatnya berdiri dari kejauhan, menatap ibu yang sedang bekerja di ladang sambil melamun. Beberapa hari kemudian, bapak pergi ke gunung untuk menebang kayu. Tapi ia tidak pernah kembali. Saat para penduduk desa berbondong-bondong naik ke gunung untuk mencarinya,
Mereka melihat Guyan yang baru saja turun dari gunung. Saat para penduduk desa berbondong-bondong naik ke gunung untuk mencarinya, mereka melihat Guyan yang baru saja turun dari gunung. "Kalian sedang mencari siapa?" Matanya terbelalak kaget. Ibu membawa lentera, mengikuti di belakang para penduduk desa. Sambil menyeka air mata, ia berkata, "Kakakmu belum kembali." "Kakak, jangan cemas. Aku akan langsung ikut mencari bersama mereka." Ibu bersikeras ingin ikut naik ke gunung bersamanya. Guyan tidak bisa menolak, dan hanya bisa membawanya serta di dalam hutan pada malam hari. Bahkan dengan lentera, hanya bisa menerangi jalan 2-3 langkah saja. Mereka semua berpencar untuk mencari. Guyan berpura-pura menuntun ibu berjalan ke tempat yang sepi. "Kakak, kali ini akhirnya berhasil, kan? Bagaimana caramu menyingkirkannya?" Kudorong jatuh ke bawah. Tebing itu sangat tinggi. Dia tidak akan selamat. Ibu tersenyum, dengan tenang menempelkan tubuhnya pada Guyan. Sesaat setelah lentera itu jatuh ke tanah, terdengar jeritan ibu, "Ada apa?" Ibu memungut lenteranya, lalu berjongkok di tanah sambil memeluk lengannya. "Yan." Di depan, sepertinya ada sesuatu. "Jangan-jangan, kakakmu tidak mati saat jatuh, tersangkut di sana." Guyan tertegun saat mendengarnya. "Yan, maju sedikit lagi. Ada di pohon yang di depan itu." Guyan mengerutkan kening. Dia pun melangkahkan kakinya. Ibu tiba-tiba bangkit dan mendorongnya dari belakang. Pria itu bahkan tidak sempat bersuara. Langsung jatuh ke jurang yang sangat dalam. Setelah suami dan adik iparnya menghilang satu persatu, ibu mengurung diri di dalam rumah. Nenek jatuh sakit dan tidak bisa bangkit lagi. Dia tampak jauh lebih tua. Untungnya, di hari ketiga, para warga desa menemukan ayah pingsan di sungai. Nyawanya berhasil diselamatkan, tetapi kepalanya terbentur dan menjadi tidak waras. Untungnya, meskipun tidak waras, tenaganya masih ada. Ibu mengikatkan rantai besi di kakinya, lalu membawanya ke ladang untuk bekerja. Aku merasa rantai itu tidak asing. Setelah lama memperhatikannya, barulah aku sadar. Itu adalah rantai yang dulu mengikat pergelangan kaki ibu. Awalnya saat melihat ibu menuntun ayah seperti menuntun seekor binatang, dengan tangan kiri yang memegang sebatang bambu untuk memukul. Nenek sangat marah hingga duduk di depan pintu sambil menangis meraung-raung. "Oh, malangnya nasibku ini. Aku, wanita tua ini, seumur hidupku selalu berbuat baik. Kenapa harus mendapatkan menantu sekejam ini? Oh, langit. Bukalah matamu dan lihatlah. Sungguh malang nasib keluarga ini." Para tetangga yang mendengar keributan itu berbondong-bondong datang untuk menonton. Lalu, ibu membuka kunci pada rantai itu. Di hadapan semua tetangga yang menonton, nenek, oleh putranya sendiri, dipukuli habis-habisan seperti orang gila. Beberapa tulang tuanya patah. Kakinya menjadi pincang dan dia tidak berani bicara lagi. 2 bulan kemudian, kakak pulang untuk libur tahunannya. Aku dan ibu pergi ke sekolah di kota untuk menjemputnya. Saat sedang menunggu di luar sekolah, kami bertemu lagi dengan gurunya, Luya. Dia melihat ibu. Dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap santunnya. "Sukin, hebat sekali kau ini." "Kakya, apa yang kau bicarakan?" "Aku tidak mengerti." Luya tersenyum sinis. "Jangan lupa, anakmu masih ada di tanganku." Ibu berpikir sejenak, "Oh iya, aku kan punya anak. Giok yang tak dipoles tak akan bernilai. Kalau ada yang salah dari perbuatan Gulang, Anda boleh menghukumnya sesuka hati." Begitu nenek melihat kakak, dia langsung meraung dan memeluknya. "Oh, cucuku sayang. Sejak kau pergi, tulang tuaku ini tidak ada yang membela. Ibumu itu menindasku." Kakak dibuat bingung oleh tingkahnya. Untuk sesaat dia menjadi agak kaku. Ibu tidak membantah sama sekali. Dia hanya berjongkok dan dengan lembut mengangkat ujung celananya, lalu mengoleskan salep herbal yang sudah disiapkan ke betisnya. "Tadi aku lihat kau sering menarik-narik celanamu.
Di musim panas memang banyak nyamuk dan serangga. Nyamuk loreng di gunung ini beracun. Setelah diolesi begini, apa sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Nenek sudah tua. Luka lama di pinggang dan kakinya akibat pukulan ayah dulu. Tidak pernah sembuh. Tabib di desa kami ilmunya terbatas. Tidak bisa menemukan penyakitnya. Nenek sudah beberapa kali bilang ingin berobat ke klinik di kota. Tapi selalu ditolak ibu dengan halus sambil tersenyum. Kata ibu, biaya berobat di kota sangat mahal. Kak Lang masih harus pergi ke ibu kota untuk ujian ulang. Pengeluaran keluarga harus diperhitungkan dengan cermat. Kita harus berhemat sebisa mungkin. Setelah mendengarnya, nenek tidak pernah menyinggung hal itu lagi. Hanya saja, rasa sakit di tubuhnya semakin hari semakin parah. Hingga suatu hari, dia ambruk dan lumpuh di lantai. Tidak bisa berdiri lagi. Dia berbaring di tempat tidur, menangis dan mengumpat tanpa henti. Dasar wanita berbisa kau. Pergi dari keluarga Gu kami. Jangan membawa malapetaka lagi bagi kami. Ibu mendengar makiannya. Sambil tersenyum manis, ibu berkata, "Bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Menantu ini kan istri yang ibu pilih sendiri untuk keluarga Gu. Ucapan ibu seperti itu bisa menyakiti hati menantumu ini." Nenek menunjuk ibu dengan jari gemetar. Sangat marah sampai tidak bisa berkata apa-apa. Gulang itu kan burung feniks emas yang terbang dari desa kita. Keberhasilannya hari ini, bukankah itu berkat jasa menantumu ini? Omong kosong. Itu karena gen bagus dari keluarga Gu kita. Anggap saja Gulang memang mewarisi sifat keluarga Gu. Ibu kemudian mengubah topik pembicaraan. Dia menatap ayah yang terlihat linglung. "Suamiku, lihatlah. Gunian ini benar-benar mewarisi kedunguanmu. Bahkan sekolahnya hanya sampai 3 tahun lalu berhenti. Aku sedang memipil jagung di sudut halaman." Mendengar itu, hatiku terasa sesak. Bukan seperti itu. Waktu di sekolah dasar, nilai-nilaiku jauh lebih bagus daripada kakak. Tapi mereka bilang, wanita tidak perlu pintar itu baru berbudi luhur. Cepat atau lambat juga akan menikah. Lebih baik uang sekolahnya disimpan untuk pendidikan kakak. Setelah nenek lumpuh, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Semua kebutuhan sehari-harinya diurus oleh ibu. Hari-hari semakin hangat. Cuacanya panas terik. Punggung nenek dipenuhi luka baring. Kulitnya membusuk dan bernanah. Dia memohon pada ibu untuk membantunya, membersihkan badannya dan membalikkan tubuhnya. Tapi ibu selalu beralasan harus memasak untuk kakak. Dan membimbingnya belajar sebagai alasan untuk menolak. Wajahnya bahkan terlihat seolah tanpa dosa. Tapi setiap hari, ibu selalu mengantarkan makanan untuk nenek dengan tangannya sendiri. Hanya saja, tangannya selalu gemetar. Sering kali bubur encer di mangkuk tumpah ke selimut nenek. Benar-benar minta maaf, ya. Tangan yang kalian patahkan dulu itu. Tulangnya tidak pernah sembuh total. Jadi tidak bisa memegang barang dengan stabil. Nenek mengumpat dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Namun, ibu masih tersenyum dengan manis. Keesokan harinya, bahkan bubur encer pun sudah tidak ada di mangkuk. Hanya tersisa beberapa lembar sayuran busuk. Cuaca musim panas membuat orang mudah marah. Makanlah sayuran ini untuk mendinginkan hatimu. Kalau tidak mau makan juga tidak apa-apa. Besok akan kuberikan pada putramu untuk dimakan. Nenek gemetar karena marah. Tak sepatah kata umpatan pun bisa keluar dari mulutnya. Sejak saat itu, tak ada seorang pun di rumah yang berani macam-macam pada ibu. Nenek Wang dari sebelah, sejak cucunya meninggal, pikirannya menjadi tidak waras. Tapi kebiasaan julidnya masih belum hilang. Seharian dia hanya duduk di ambang pintu. Setiap bertemu orang, dia selalu bilang ibu adalah pembawa sial. Membuat ibu mertuanya lumpuh. Suaminya menjadi gila. Dan adik iparnya hilang. Dia telah menghancurkan keluarga Gu. Dan sekarang abunya menyebar sampai ke tetangga. Oh, cucuku yang malang. Ibu bersandar di dinding rendah. Sambil tersenyum, dia hanya melihat dalam diam. Menjelang malam, sudah tidak ada lagi orang yang lewat. Nenek Wang masih terus mengoceh sendirian. Ibu berjalan perlahan menghampirinya, lalu berjongkok di hadapannya.
Ada satu hal yang benar dari ucapanmu. Menunggu Nenek Wang kembali sadar. Ibu tersenyum dan menambahkan, api itu, aku yang menyulutnya. Cucumu yang baik itu, aku yang membakarnya sampai mati. Nenek Wang tertegun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia menerkam ke arah ibu. Ibu dengan gesit menghindar. Dengan satu tendangan, dia menendangnya hingga jatuh ke tanah. Saat aku pertama kali diculik ke sini, kamu bilang hari itu matahari sangat terik. Kamu menyuruh mereka mengikatku di tiang gerbang desa untuk dijemur. Kamu bilang, tunggu sampai aku tak tahan lagi dijemur. Dengan sendirinya aku akan menjadi penurut. Nada bicara ibu begitu tenang. Tapi setiap kata yang keluar begitu kejam. Apa kau masih ingat? Lalu aku diikat di gerbang desa dan dijemur. Saat aku sekarat, kaulah yang meludahi wajahku dan bertanya apa aku sudah jera. Katamu, wanita pembangkang memang pantas dihukum seperti ini. Ibu sepertinya sedang mengenang sesuatu. Sudut bibirnya menyunggingkan seulas. Senyum dingin. Kalian semua tertawa begitu gembira waktu itu. Dia menatap Nenek Wang yang tersungkur dengan pandangan merendahkan. Senyumnya menjadi semakin dingin. Cucu kecilmu itu suka meludah, sama sepertimu. Jadi, saat dia terperangkap dalam api, tawaku lebih bahagia daripada kalian semua. Bibir kering Nenek Wang bergetar. Dia pun jatuh telentang ke tanah. Saat sadar kembali, dia sudah benar-benar gila. Setiap bertemu orang, dia akan mengoceh tanpa henti tentang masa lalu. Tentang bagaimana cara memberi pelajaran pada wanita yang diculik dan dijual. Mulutnya juga tak henti-hentinya bergumam. Pasti akan jadi penurut. Kakak mulai belajar untuk mempersiapkan ujian kenegaraan. Sepanjang musim panas, ibu merawatnya dengan penuh perhatian. Bahkan di tengah malam buta, ibu seringkali memasak sendiri sup bergizi untuk kakak. Kakak memiliki temperamen yang kasar. Ketika tidak bisa mengerjakan soal, dia akan membanting semua pena, tinta, dan kertas di mejanya ke lantai. Ibu selalu dengan sabar membungkuk untuk membereskannya. Tapi kakak tetap tidak puas. Dia sering mempertanyakan ibu. Kenapa ibu melahirkanku di desa miskin terpencil ini? Kenapa semua teman sekelasku tinggal di kota? Mereka punya pena, tinta, dan pakaian sutra terbaik. Kenapa hidup orang lain begitu mudah? Sementara hanya hidupku yang begitu sulit. Aku mendengarkan dalam diam di luar pintu. Tidak, kakak, hidupmu sama sekali tidak sulit. Seluruh keluarga telah mengorbankan segalanya untuk mendukungmu. Memastikan jalanmu mulus hingga bisa belajar untuk ujian kenegaraan. Sementara aku, bahkan sekolah dasar pun tak bisa kuselesaikan. Aku juga harus membantu keluarga menggembala domba dan memberi makan babi. Mereka bilang, saat usiaku genap 18 tahun, mereka akan menjualku. Untuk mendapatkan uang agar kau bisa menikah. Mereka menukarku denganmu, Phoenix emas mereka. Malah ditukar dengan anak tak berguna sepertiku. Jerih payah ayah. Sikap pilih kasih nenek. Dan harapan besar seluruh penduduk desa. Kau punya semua yang aku inginkan. Tapi kenapa kau masih tidak puas? Ibu juga hanya terdiam. Mata semua orang memerah. Dengan putus asa, dia melontarkan pertanyaan terakhir. Kenapa kau yang menjadi ibuku? Gerakan ibu yang sedang membereskan kekacauan di lantai terhenti. Akhirnya, dia buka suara. Ucapannya disertai helaan napas. Aku juga ingin tahu. Kenapa aku yang menjadi ibumu? Kakak membanting pintu dan pergi. Tengah malam, dia menyuruh seseorang memanggilku untuk menjemputnya di gerbang desa. Aku ragu sejenak. Namun, aku tetap keluar membawa lentera. Malam di desa begitu gelap gulita. Sesampainya di gerbang desa, aku tidak melihat kakak. Tepat pada saat itu, seseorang memeluk pinggangku dengan erat dari belakang. Aku menjerit ketakutan. Tetapi mulutku langsung dibekap dari belakang. Berteriak lagi, dan lidahmu akan kupotong. Suara itu dingin dan terdengar tidak asing. Itu lu ya. Dia meraba-raba seluruh tubuhku. Akhirnya, dia berdecak tidak sabar. Kurus kering seperti ranting. Sama seperti ibumu, sama-sama anak tak berguna. Mataku langsung terbelalak. Tepat pada saat itu, aku melihat di kejauhan, di jalan tanah.
Samar-samar muncul sebuah cahaya. Aku pun meronta sekuat tenaga. Tetapi Luya tertawa mengejek. Kau pikir mereka bisa menyelamatkanmu? Cahaya itu semakin mendekat. Ternyata beberapa warga desa yang sedang berpatroli malam. Warga desa yang memimpin patroli itu melihat Luya mencengkeramku. Dengan suara tertahan, dia bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kakaknya mau menjual dia. Aku akan membawanya pergi. Luya mengeluarkan sebongkah perak dari balik jubahnya. Lalu memberikannya. Beberapa penduduk desa itu mengangguk seolah mengerti. Tatapan mereka yang tertuju padaku terasa begitu dingin. Lebih cepat dijual, lebih baik. Usianya masih muda, bagus untuk melahirkan keturunan. Bisa dijual mahal untuk biaya nikah anak laki-laki itu. Beberapa orang itu menerima uang peraknya, sambil mengisap pipa tembakau kering mereka. Lalu pergi berpatroli ke tempat lain seolah tidak terjadi apa-apa. Luya melihat wajahku yang penuh dengan rasa tak percaya. Senyumnya menjadi semakin puas. Gadis kecil, akhirnya kau jatuh ke tanganku juga, ya. Kau ternyata berkomplot dengan ibumu. Benar-benar serigala kecil yang tak tahu balas budi. Sekarang setelah kau jatuh ke tanganku, aku pasti akan membuatmu menderita. Aku menggertakkan gigiku. Saat perhatiannya lengah, aku menendang perut bawahnya dengan keras. Cengkeraman tangan Luya di tengkukku tiba-tiba mengendur. Aku menggunakan kesempatan itu untuk berbalik dan melompat ke ladang di samping. Gandum di 8 petak ladang sudah matang. Di bawah selubung malam, gandum setinggi pinggang menjadi tempat persembunyian terbaik. Aku berusaha membungkuk dan bersembunyi lebih dalam ke ladang gandum. Hingga suara langkah kaki menjauh. Barulah aku bisa bernapas lega. Namun aku masih tidak berani pulang. Aku takut kakak akan menjualku lagi. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Di antara desau angin pada lautan gandum, aku mendengar suara ibu memanggil, "Nak." Aku tahu, jika di dunia ini masih ada satu orang yang akan datang menolongku, maka orang itu pastilah ibu. Aku langsung bangkit berdiri, dan melihat ibu membawa sebuah lentera. Berdiri sendirian di atas pematang ladang. "Ibu," aku berlari ke arahnya dengan panik. Lalu memeluk lehernya. "Nak, jangan takut." Ibu menghiburku dengan lembut. Tapi tubuhnya sendiri terus bergetar. "Ibu ada di sini. Jangan takut, ibu akan membawamu pergi." Butiran air matanya jatuh di wajahku. Dingin dan terasa hancur. Aku sudah pulang. Namun, para penduduk desa seolah sudah tahu. Tak ada satupun yang membahasnya. Bahkan saat melihatku di pematang sawah, mereka masih menyapaku dengan ramah. Aku belajar tersenyum palsu seperti mereka. Bahkan kakakku yang telah menjualku hanya mengerutkan kening. Lalu kembali tenang. Dengan acuh tak acuh dia menyapa, "Sudah pulang." Aku menatapnya. Ingin bertanya kenapa dia menjualku. Tapi mataku tak sengaja melihat liontin giok baru di atas meja belajarnya yang usang. Dan juga sepatu bot baru di kakinya. Kata-kata yang sudah di ujung lidah akhirnya kuubah. "Kak, sebenarnya kakak menganggapku ini apa? Kamu mau dengar jujur?" "Aku mau dengar." Dia tertawa sinis. "Waktu aku kecil, ayah pernah bilang padaku, kamu itu akan dijual untuk ditukar dengan calon istri untuk kakakmu. Jadi aku berpikir, toh cepat atau lambat kamu akan dijual. Kapan aku mau menjualmu? Ya saat itulah aku menjualmu." Dia memainkan liontin giok barunya. Berbicara dengan begitu entengnya. Tenggorokanku tercekat. Hanya karena itu, memangnya kenapa lagi? Dia mengusirku keluar dari kamar dengan tidak sabar. Aku termangu menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Terdengar suara ibu dari belakangku. "Putriku." Aku menoleh dengan tatapan kosong. Kulihat ibu membawa semangkuk sup. Ibu mengulurkan tangan dan mengelus kepalaku. Seolah sebuah penghiburan tanpa kata. Kemudian dia hendak mendorong pintu untuk mengantar sup pada kakak. Aku memanggil pelan, "Ibu." Tapi dia tidak menoleh. Waktu ujian kenegaraan tinggal 1 bulan lagi. Ibu khawatir dengan kakak. Takut dia gagal di saat-saat terakhir. Jadi,
Ibu menyewa sebuah rumah di luar akademi. Setiap hari mengantar makanan dan menemaninya belajar. Sejak saat itu, hanya tersisa aku di rumah ini. Ayah yang kurang waras dan nenek yang lumpuh. Sejak diculik oleh Luya waktu itu, aku menjadi sangat tidak aman. Aku mengunci pintu rapat-rapat dengan palang kayu dan tidur di dalam kamar ibu. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu di dinding tanah di samping ranjang. Ada beberapa goresan yang sepertinya dibuat oleh kuku. Aku merabanya dengan saksama. Ternyata itu adalah beberapa kata, Sukin. Mo telah dijinakkan. Kau harus berani. Di bawahnya, terukir banyak sekali kesaksian. Bagaikan ketabahan dan kegigihan yang terpendam selama bertahun-tahun. Aku merenung dalam diam. Tiba-tiba aku teringat ucapan ibu di ladang gandum malam itu. Aku akan membawamu pergi. Apa yang ingin ibu lakukan? Saat berikutnya, embusan angin datang entah dari mana. Menjatuhkan selembar kertas jerami. Di atasnya tertulis nama seluruh penduduk desa. Orang-orang yang namanya dicoret sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ujian kenegaraan telah berakhir. Sesuai harapan semua orang, kakak berhasil lulus ujian dan menjadi seorang sarjana. Ini adalah sebuah kehormatan yang belum pernah terjadi di desa selama 100 tahun. Para pria menabuh gong dan genderang. Para wanita sibuk memasak di dapur belakang. Ibu menyuruhku pergi ke stasiun pos di kota untuk mengambil barang yang ia titipkan. Saat aku kembali, suara gong dan genderang yang riuh sudah berhenti. Seluruh desa menjadi sunyi senyap yang menakutkan. Dalam hati, aku sudah bisa menebak apa yang terjadi. Tapi aku tetap berlari sekuat tenaga menuju rumah. Di dalam dan luar halaman, cangkir dan piring berserakan. Para penduduk desa tergeletak bergelimpangan di mana-mana. Mereka memegangi perut sambil mengerang kesakitan. Namun, tatapan mereka semua terpaku pada satu arah. Aku mengikuti arah pandangan mereka. Dan melihat ibu. Ibu mengenakan gaun putih polos yang sudah usang. Kainnya sudah menguning. Tapi masih tetap bersih. Menyadari tatapanku, dia tersenyum tipis dan berkata, saat ibu diculik ke sini, dia mengenakan gaun ini. 18 tahun telah berlalu. Ujung gaunnya sudah menguning. Tapi untungnya masih bisa dipakai. Mata semua orang memerah. Dengan geram mereka bertanya, dasar kau wanita keji. Aku sebentar lagi bisa keluar dari desa terpencil ini. Kenapa kau hancurkan masa depanku? Dia menangis histeris. Tapi ibu justru tertawa. Saat aku diculik ke desa ini, usiaku juga 18 tahun. Dia berjalan ke hadapan kakakku. Menatapnya dari atas dengan tatapan merendahkan. Aku baru saja menerima surat penerimaan dari Akademi Impianku. Masa depanku juga baru saja akan dimulai. Kalian yang telah menculikku ke sini, menghancurkan segalanya dalam hidupku. Aku pernah mencoba kabur. Dan kau juga yang menangkapku kembali. Kenapa aku harus mengasihanimu? Kalian tidak pernah sekalipun mengasihaniku. Aku benar-benar terpaku. Ibu menatap wajah-wajah yang penuh kebencian itu. Lalu dengan dingin menjatuhkan vonis terakhir, kalian semua pantas mati. Melihat ibu berjalan ke arahku sambil membawa sebilah pisau dapur. Aku langsung berbalik dan lari. Tapi ibu mengikutiku dari belakang dengan santai. Aku bersembunyi di dalam lemari. Dia mengejarku sampai ke depan pintu lemari itu. Terdengar suara tawa kecilnya. Aku tadinya ingin meracuni semua tikus sampai mati. Membiarkan mereka mati kesakitan dengan usus yang hancur. Tapi aku sengaja melepaskan satu tikus kecil. Aku memeluk lututku dan membekap mulutku erat-erat. Air mataku jatuh tanpa suara. Tapi kemudian nada bicaranya berubah. Menjadi sangat lembut. Kau adalah Gunian. Kau adalah putriku. Bukan tikus dari selokan. Pintu lemari dibuka perlahan. Ibu menatapku dengan mata yang memerah. Kamu ingat semua yang aku ajarkan. Kau berhak membenciku. Aku menatap matanya yang memerah. Aku berbisik, aku tidak membencimu, ibu. Darah kita saling terhubung. Hati kita saling mengerti. Kita adalah sekutu terkuat di dunia ini. Aku akan meneruskan tekadmu.
Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Ibu mengangguk. Suaranya tercekat, baik. Dia merentangkan tangannya, memelukku. Maaf ibu tidak bisa membawamu pergi. Aku balas memeluknya erat-erat. Terima kasih, ibu. Saat berikutnya, aku tiba-tiba mengangkat tanganku dan memukul tengkuknya dengan keras. Ibu pun langsung jatuh pingsan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Dua orang tua berambut putih masuk ke dalam ruangan yang sempit ini. Melihat ibu yang pingsan di pelukanku, mereka langsung menangis. Aku sudah tahu kalian akan datang. Sekitar setengah bulan yang lalu, aku tidak sengaja bertemu mereka di kota. Saat melihat wajahku, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Karena aku sangat mirip dengan putri kandung mereka yang hilang selama 18 tahun. Sukin, aku sudah tahu rencana ibu sejak lama. Demi saat ini, dia telah menahannya selama 18 tahun. Jadi, aku membuat perjanjian dengan mereka untuk menolong ibu, lalu menyerahkannya baik-baik kepada mereka. Aku mengajukan 2 syarat. Pertama, buat dia melupakan semua kenangan pahit ini. Bawa dia pergi sejauh mungkin. Kedua, apapun yang terjadi, Luya dan sindikat penculik di belakangnya harus dihukum setimpal. Mereka setuju. Aku mengangkat wajahku, menatap mereka tanpa suara. Salah satu dari mereka mengangguk padaku. Kami sudah melapor ke pihak berwenang. Baru saja ada kabar. Sindikat penculik itu sudah tertangkap. Tanpa berkata-kata, kuserahkan ibu kepada mereka. Selamat tinggal, ibu. Model. Lupakan saja semua ini. Hiduplah dengan baik. Jangan kembali lagi. Ibuku diculik saat berumur 18 tahun. Hidupnya baru saja akan bersinar. Terperangkap selama 18 tahun. Mengalami berbagai penderitaan. Kini, hidupnya harus dimulai kembali. Pihak berwenang segera datang untuk melakukan penyelidikan. Kasus pembantaian di desa itu menggemparkan seluruh negeri. Diperintahkan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Selain komplotan pedagang manusia, para penduduk desa yang terlibat dalam penculikan, dan orang-orang yang melakukan penyiksaan keji, semuanya mendapatkan hukuman yang setimpal. Penderitaan yang tak terlihat itu akhirnya terungkap ke dunia. Karena jasaku dalam mengungkap kasus ini, dan juga mempertimbangkan kisah hidupku, pihak berwenang tidak menjatuhiku hukuman mati karena kasihan. Pada hari pertama pertemuan itu, langit begitu cerah dan jernih. Matahari bersinar terik. Polisi wanita yang mengantarku keluar menepuk pundakku. Nona, lupakanlah masa lalu. Hiduplah dengan baik. Terima kasih banyak, Kak Polisi. Aku mengerti. Dulu sekali, seseorang pernah mengajariku untuk tidak tunduk pada omongan orang. Dan harus berani setelah ini. Aku berkelana ke banyak tempat seorang diri. Akhirnya, aku menetap di sebuah kota kecil di pesisir selatan. Aku mendapat pekerjaan sebagai buruh. Menghidupi diriku sendiri dengan kedua tanganku. Sebatang kara. Tanpa ikatan, tanpa beban. Justru terasa bebas dan leluasa. Suatu hari, saat tempat kerjaku libur, aku membeli 2 bungkus bola-bola permen di luar sebuah akademi di dekat situ. Saat aku baru akan membukanya, aku melihat kerumunan orang yang baru pulang sekolah. Seketika itu juga, rasa manis legit permen yang meleleh di mulutku seakan terasa hambar. Aku curiga kalau aku sedang berhalusinasi. Kalau tidak, mengapa aku melihat ibu? Beliau mengenakan gaun yang sederhana dan anggun. Di sisinya, beliau menuntun seorang gadis kecil yang mengenakan seragam akademi. Gadis itu sedang menunduk mendengarkan beliau berbicara. Sinar matahari sore menyinari tubuh mereka. Terasa begitu hangat dan biasa. Namun, cahayanya begitu menyilaukan hingga aku tak bisa membuka mata. Baguslah, beliau sudah memiliki kehidupan yang baru. Memiliki seorang putri baru yang suci dan tanpa noda. Itulah kehidupan yang seharusnya beliau miliki. Hangat dan cerah. Tanpa penderitaan. Beliau pasti sangat menyayangi gadis kecil itu. Bagus sekali. Tetapi langkahku seolah terpaku di tempat. Tak bisa bergerak. Aku berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Kuturunkan pinggiran topiku.
Seperti orang aneh yang tidak seharusnya ada di sini. Saat kami berpapasan, helaian rambutnya menyapu pipiku, membawa aroma bunga yang samar, seperti mimpi dari masa lalu. Pada akhirnya, aku tak bisa menahannya lagi. Setetes air mata jatuh. Dari belakang, terdengar sebuah panggilan yang ragu-ragu. Nona. Sukin terbangun dari tidurnya yang panjang. Dia merasa seluruh tubuhnya begitu ringan. Sepertinya ini adalah tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan. Xiao Qian, kamu sudah bangun. Mata orang tua yang duduk di depan ranjangnya tampak berkaca-kaca. Itu adalah ayah dan ibunya. Mereka memberitahu Sukin bahwa dulu setelah dia menyelesaikan ujian masuk akademi, dia mengalami kecelakaan saat sedang bepergian. Dia jatuh dari tebing dan terluka. Otaknya mengalami cedera parah dan membuatnya koma. Mereka dengar ada seorang tabib hebat di Laut Selatan. Jadi mereka membawanya ke sini untuk berobat. Nak, ayah dan ibu sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Ibu kira ibu tidak akan pernah bisa melihat putri kesayangan ibu lagi. Sukin mengulurkan tangan dan memeluknya erat. Dengan canggung namun sungguh-sungguh dia menghibur orang tuanya. Kalian menungguku. Aku pasti akan bangun. Perlahan-lahan, Sukin pun menyadari. Selama bertahun-tahun ia koma. Banyak perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dia menatap kedua tangannya yang kasar. Tak bisa mengingat kenapa bisa menjadi seperti ini. Yang paling menarik perhatiannya adalah bekas luka hitam pekat yang melingkar di pergelangan kakinya. Seolah-olah bekas dirantai selama bertahun-tahun. Ujung jarinya menyentuhnya dengan lembut. Tidak ada ingatan. Hanya rasa sakit yang tak bisa ia pahami. Di alam bawah sadarnya, ada dua suara yang berdebat. Yang satu berkata, Sukin, cepatlah ingat. Kamu telah melupakan sesuatu yang penting. Yang lain membantah, sudahlah, Sukin. Lihat bekas luka di tubuhmu. Semua itu tidak penting lagi. Kepala Sukin terasa seperti mau pecah. Pada akhirnya, dia sama sekali tak bisa mengingat apapun. Suara itu masih terus berlanjut. Sesuatu yang benar-benar penting. Bagaimana mungkin bisa dilupakan? Sukin baru saja pulih dari sakit parah. Banyak bagian tubuhnya yang cedera. Ayah dan ibunya merawatnya dengan sangat ketat. Ingatannya terhenti tepat sebelum dia jatuh dari tebing. Untungnya, ritme kehidupan di Laut Selatan sangat lambat. Jadi dia pun perlahan-lahan bisa beradaptasi. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Tanpa ayah dan ibu, Sukin kini hidup sebatang kara. Dia menatap pepohonan yang hijau dan rindang di tepi jalan. Diam-diam dia berpikir, sudah tak peduli lagi mau kemana. Jadi, dia memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Sukin tidak punya anak perempuan. Tetapi saat membangun rumah baru, dia bersikeras menyisakan satu kamar yang menghadap matahari dan mendekorasinya seperti kamar anak perempuan. Lantainya dilapisi karpet berbulu yang hangat. Di balkon kecilnya, ditanam beberapa pot bunga matahari yang tumbuh dengan subur. Tukang bangunan berkata dengan kagum, "Putri Bapak pasti akan sangat menyukai kamar ini." Sukin hanya tersenyum tipis. Dia tidak tahu mengapa harus melakukan ini. Hanya tahu bahwa alam bawah sadarnya mengharuskannya begitu. Sarung bantal dan spray di tempat tidur. Sesekali dia mencuci dan menjemurnya. Seolah sedang menunggu seorang gadis yang datang dari perjalanan jauh. Masuk sambil membawa barang bawaannya. Berbaring di atas selimut yang beraroma sinar matahari. Dia sering berbaring di dipan di kamar ini. Di antara sadar dan tidak sadar, Sukin selalu bermimpi. Dia memimpikannya seorang gadis kurus dan kecil. Masuk ke dalam kamar yang kosong ini. Rambutnya tergerai sebahu. Ujung rambutnya agak kekuningan. Terlihat seperti kekurangan gizi. Di tangannya ada bekas luka yang tipis dan rapat. Gadis itu berbalik membelakangi cahaya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun matanya yang tersenyum terlihat jelas melengkung. Terang seperti bulan sabit. Di tengah cahaya dan bayangan yang megah dan kacau, mereka saling menatap tanpa ekspresi. Sukin tidak tahu siapa dia, tetapi hatinya merasa tenang tanpa alasan.
Seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Mungkin sejak masih di dalam kandungan. Gadis itu mengatupkan bibirnya. Terdengar sebuah suara, dan Sukin pun tiba-tiba terbangun. Dia memegangi dadanya. Jantungnya berdebar kencang. Entah kenapa dia merasa hampa. Kakak iparnya sedang sibuk. Jadi dia memintanya untuk menjemput keponakannya pulang sekolah. Gadis kecil itu berceloteh tentang hal-hal menarik di sekolah. Sukin mendengarkan dengan sabar. Saat menuntunnya melewati kerumunan orang, tiba-tiba dia melihat sosok yang tidak asing. Seorang wanita yang topinya ditarik sangat rendah. Perawakannya kurus. Terlihat sangat kesepian. Jantung Sukin tiba-tiba berdebar kencang. Di saat mereka berpapasan, otaknya belum sempat bereaksi. Sebuah nama sudah keluar dari mulutnya. Gu Nian. Tubuh wanita itu menegang. Gadis itu meneteskan air mata. Sukin hendak mengatakan sesuatu. Tapi ucapannya dipotong, kamu salah orang. Wanita itu berbalik dan lari. Gerak-geriknya terlihat sedikit panik. Tak lama kemudian, Sukin bertemu dengannya lagi. Untuk mengisi waktu luang, Sukin membuka sebuah toko bunga di kota kecil itu. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Sukin menyalakan lampu di tokonya. Dan menyadari ada seseorang yang berjongkok di depan pintu toko untuk berteduh. Sukin membuka pintu. Halo. Hujan di luar deras. Masuklah untuk berteduh. Bahu orang itu sedikit bergetar. Seolah-olah membeku. Saat itulah Sukin menyadari. Orang itu adalah wanita yang lari tempo hari. Melihatnya tidak mau bergerak. Sukin mengira dia punya kekhawatiran. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Kalau kamu takut, kamu bisa duduk di bangku kecil dekat pintu. Wanita itu akhirnya mengangkat kepala. Aku tidak takut padamu. Sukin tersenyum tanpa sadar. Suasana di dalam toko bunga menjadi sunyi. Rambut wanita itu basah kuyup dan menempel di wajahnya. Dia terlihat sedikit berantakan. Sukin mengambilkan selimut untuknya dan menuangkan secangkir air hangat. Lalu dia duduk di samping untuk merapikan tangkai bunga. Di tengah suara hujan yang rintik-rintik, Sukin merasa wanita itu terus memandanginya. Ingatanku sangat buruk beberapa tahun ini. Aku sudah melupakan beberapa hal. Tapi aku merasa, aku mengenalmu. Aku bukan orang sini. Kita seharusnya belum pernah bertemu. Sukin bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, di mana rumahmu? Dia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak menjawab. Sukin tertegun sejenak. Lalu berkata, maaf. Sebelum hujan reda, Susin diam-diam melirik penyerangnya. Tepatnya pada nama di lencana pinggangnya. Gu Nian. Sejak saat itu, Susin mulai sering bermimpi. Memimpikannya sebuah ruangan yang gelap gulita, pematang sawah yang becek, dan sebuah desa asing di pegunungan. Dia bermimpi dikejar oleh orang-orang berwajah samar. Berlari sekuat tenaga, mendaki gunung. Melintasi perbukitan tanpa henti. Dia memimpikannya seorang gadis menatapnya dalam diam. Tatapannya penuh kasih, lembut, namun juga sedih. Kau harus terus berlari ke depan. Teruslah berlari tanpa henti. Di dunia ini, tidak ada gunung yang tidak bisa kau daki. Kau pasti bisa pergi dari sini. Susin tiba-tiba menarik tangan gadis itu. Lalu bagaimana denganmu? Gadis itu tidak menjawab. Dia hanya menoleh ke belakang. Maafkan aku. Sesaat kemudian, api berkobar dengan hebat. Orang-orang yang mengejarnya hangus terbakar api. Tanpa sadar, Susin ingin menoleh ke belakang. Tetapi dia mendengar gadis itu berteriak sekuat tenaga. Jangan berhenti. Terus maju, jangan menoleh ke belakang. Susin tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Air mata telah membasahi sarung bantalnya. Kau menyuruhku terus maju, tanpa perlu menoleh ke belakang. Lalu bagaimana dengan nasibmu? Gadisku. Susin langsung mengambil keputusan. Dia menunggu gadis itu di sebuah gang kecil di luar bengkel tempatnya bekerja. Saat gadis itu melihatnya, langkah kakinya terhenti. Kebetulan sekali, Tuan. Susin hanya menatapnya dalam diam. Selama bertahun-tahun ia tak sadar
Putrinya telah tumbuh dewasa dalam diam. Melihat Su Xin hanya terdiam. Gadis itu menjadi sedikit bingung. Melihat Su Xin hanya terdiam. Gadis itu menjadi sedikit bingung. Aku masih ada urusan di rumah. Gadis kita bahkan lebih dingin daripada ibunya. Su Qin dengan lembut memotong ucapannya. Sang gadis terdiam dan melebarkan matanya. Di kehidupan selanjutnya pun kau akan lari lagi. Jangan lari, sang gadis terpaku di tempat. Seperti anak kecil yang berbuat salah. Menunduk, menatap ujung sepatunya. Aku adalah noda dalam hidupmu. Kau sudah punya kehidupanmu sendiri. Aku seharusnya tidak kembali mencarimu. Su Qin bergegas maju. Memeluknya erat-erat. Seakan ingin meleburkannya ke dalam jiwa dan raganya. Bertahun-tahun yang lalu. Saat ia masih menjadi janin di dalam kandungannya. Mereka juga pernah berbagi detak jantung seperti ini. Kau adalah kebanggaanku. Dahi Su Qin bersandar di dahinya. Kau adalah putri satu-satunya dalam hidupku. Aku tidak akan pernah melupakanmu. 5 tahun. Aku sama sepertimu. Aku bisa menyerahkan segalanya untukmu. Menanggung takdir dan penderitaan paling kejam di dunia. Lalu membawamu pulang. Sang gadis termangu selama beberapa detik. Lalu memeluk leher Su Qin. Dengan gemetar, ia memanggil. Ibu. Ya. Pada saat itu, ia seolah kembali menjadi gadis kecil di pematang sawah yang gelap. Gadis kecil yang bingung dan tak berdaya itu. Meringkuk di pelukan ibunya. Berharap dari semua niat jahat di dunia ini, ia bisa mendapatkan kelegaan sesaat. Ah. Su Qin memeluknya erat-erat. Berulang kali menjawab, aku di sini. Nah. Sang gadis telah berkali-kali membayangkan adegan pertemuan kembali mereka. Ia pikir saat itu tiba, akan banyak sekali yang ingin ia katakan. Gadis sangat merindukan ibu. Gadis akan selalu menyayangi ibu. Gadis itu telah berjalan jauh sendirian. Tumbuh menjadi dewasa dengan berani. Namun, baru pada saat inilah ia menyadari. Semua kata-kata tak lagi berarti. Sebagian diri ibunya telah lama menemaninya tumbuh dewasa. Keteguhan hati yang sama persis. Terang dan penuh keberanian. Gunung dan lautan dapat dilampaui. Waktu pun dapat diarungi. Mereka tidak pernah terpisahkan.